Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami, Hati Kristus Keluarga Masa Depan Cerah, Manokwari, Papua Barat, yang berada di Jalan Kemundan, Swapen Perkebunan. Rabu 24 Juli 2024. Oleh anugerah Tuhan kita ada. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, saya mengajak mari kita sama-sama datang bermazmur kepada Tuhan kita. Ketetapan-ketetapanmu adalah nyanyian mazmur bagiku di rumah yang kudiami sebagai orang asing. Pada waktu malam aku ingat kepada namamu, ya Tuhan. Aku hendak berpegang pada Tauratmu. Inilah yang kuperoleh bahwa aku memegang titah-titahmu. Mazmur pasal 119 ayat 54 sampai dengan 56. Mari kekasih Tuhan, kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Yehezkiel pasal 9 ayat 4 sampai dengan 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Dan kepada yang lain aku mendengar dia berfirman, ikutlah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati. Jangan merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna-teruna dan dara-dara, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan singgung. Dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Yehezkiel pasal 9 ayat 4 sampai dengan 6. Tuhan menghargai mereka yang bersikap setia kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kekasih Kristus dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Kesetiaan kepada Tuhan tidak akan sia-sia, sebab Tuhan tidak akan mengabaikan orang yang bersikap setia kepadanya. Memang Tuhan mengasihi semua orang, namun bukan berarti Ia akan mempermalukan orang yang mengabaikan perintah-perintahnya, sama seperti orang yang menaati firman-Nya. Ia adalah pribadi yang setia. Oleh sebab itu, Tuhan menghargai mereka yang bersikap setia kepadanya. Ingat, Tuhan menghargai mereka yang bersikap setia kepadanya. Di samping itu, ia juga adalah pribadi yang adil.
Di dalam keadilannya itu ia memberikan penghargaan yang khusus kepada semua orang-orang yang telah bersikap setia kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Pentingnya sikap setia kepada Tuhan ini dicatat di dalam kitab Yeskiel pasal 9. Di situ ditulis bahwa Yeskiel mendengar Tuhan berbicara kepada para malaikat yang akan menjalankan penghukuman atas umatnya. Tuhan berkata agar mereka, para malaikat itu membedakan antara orang-orang yang mengabaikan firman-Nya dengan orang-orang yang berkeluh kesah karena perbuatan keji yang telah dilakukan umat-Nya. Bila mereka berlaku keji terhadap firman-Nya itu akan dihukum. Tetapi tidak demikian halnya dengan mereka yang bersikap setia kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa kesetiaan kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Sebab Tuhan tidak akan mengabaikan orang yang taat kepada firman-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Biarlah pagi hari ini kita semua belajar bersama-sama tentang tugas dan tanggung jawab kita. Bagaimana kita harus memperhatikan bagian-bagian kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau lewat firman-Nya. Seringkali kita merasa bahwa kita sudah taat, kita sudah setia kepada firman-Nya. Tetapi sesungguhnya seringkali kita hanya bisa berkata, tapi tindakannya tidak ada. Oleh sebab itu, mari saudara-saudara, hari ini dan ke depan kita membutuhkan Tuhan mau melihat kesetiaan kita kepada firman-Nya. Mari kita jangan sia-siakan kesempatan ini. Dan kita lakukan dengan sekuat tenaga kita, dengan segenap hati kita, sehingga hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah pribadi yang setia dan yang menghargai orang yang berlaku setia kepadamu. Engkau akan memberkati orang yang bersikap setia kepadamu dengan berkat yang turun-temurun. Engkau sendiri yang akan melindungi dan membela mereka dengan kesetiaan-Mu. Tuhan Yesus, ajarlah diri kami untuk bersikap setia kepadamu di tengah segala godaan dan bujukan untuk meninggalkan dirimu. Tolonglah diri kami untuk tetap berpegang kepada perintah-perintah-Mu dengan setia, supaya dengan demikian hidup kami menyenangkan hati-Mu dan kami dapat menjadi saksi-Mu dimanapun diri kami berada. Tuhan Yesus, pagi ini kami datang menyerahkan semua yang akan kami kerjakan pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Sempurnakanlah semuanya itu dengan keberhasilan. Kami juga mempercayakan masa depan kami ke dalam kasih setia-Mu. Tuntunlah kami kepada hari depan yang telah Engkau rencanakan bagi diri kami. Teguhkanlah iman kami sampai janji-janji-Mu tergenapi dengan sempurna di dalam hidup kami. Menghadapi lembah dan bukit yang menghadang perjalanan hidup kami, kepada anugerah-Mu kami berharap. Kami yakin rencana-Mu pasti akan tergenapi dalam hidup kami tepat pada waktunya. Ampuni dosa dan salah kami, ya Allah, ya Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang setia, kami berdoa. Kembali pagi hari ini dengan kasih Kristus, hamba berdoa memberkati semua saudara-saudara, rekan-rekan yang berada di Jalan Kemudan Swapen Perkebunan pagi hari ini.
Hamba mohon kasih Kristus menolong setiap pribadi kami, supaya kami hidup berkenan kepada Engkau, ya Allah. Biarlah setiap pribadi kami tunduk dan hormat kepada firman-Mu, dan hidup kami mempermuliakan Engkau. Biarlah setiap pribadi kami menjadi berkat, menjadi teladan kepada keluarga kami masing-masing, kepada orang-orang yang kami kasihi. Tuhan Yesus berkati kami semuanya. Dalam usaha, pekerjaan, bisnis kami, pelayanan-pelayanan kami, Tuhan Yesus berkatilah kami. Tolonglah kami, agar apa yang kami kerjakan berkenan, dan hidup kami senantiasa mempermuliakan Engkau, ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu kepada seluruh umat-Mu yang berada di jalan Swapen perkebunan Kemundan, jalan Kemundan ini, ya Allah. Terima kasih dan terima kasih. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Kembali pagi hari ini, hamba berdoa memberkati semua saudara-saudara hati Kristus dimanapun berada, yang bersama-sama dengan hamba secara online. Berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu, berikan kekuatan baru, urapan baru, wibawa Allah turun bagi hamba-Mu pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Di dalam semua aktivitasnya, Tuhan Yesus turut campur tangan, dan Tuhan membuat semua yang Ia kerjakan dengan kedua belah tangan itu menjadi berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berikan kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu. Berkati ia sehingga dia terus bersyukur kepada Engkau. Pakai hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang, spesial bagi keluarganya, bagi rumah tangganya. Berkati suaminya, Bapak Leonard Stanley. Berkati anak cucu kekasih, Fanny dan keluarga, Fenty dan keluarga, Robin dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati mereka. Biarlah apa yang dikerjakan oleh hidup mereka masing-masing dalam keluarga, rumah tangga mereka masing-masing itu menjadi berhasil, dan Tuhan tolong mereka untuk hidup takut akan Tuhan. Berkati pendidikan daripada cucu-cucunya, ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus, dalam kemenangan, dalam keberhasilan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selamanya. Demikian pagi hari ini, hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Yuliana Tan, biar hidup takut akan Tuhan, hidup menghormati anugerah-Mu, hidup tunduk dan taat setia kepada firman-Mu, sehingga Engkau memberkati hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang, bagi hidup keluarga, rumah tangganya, kepada anak cucu dan orang-orang yang ia kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati untuk terus boleh menjadi berkat. Kesehatan terbaik melimpah atas hidup hamba-Mu, nama Tuhan dipermuliakan. Dan pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Sonya Magdalena Tekol yang berada di kota Manokwari. Bapak, hamba minta kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan, urapan Tuhan yang baru turun atas hidup hamba-Mu. Berkati hamba-Mu dengan kesehatan yang terbaik, damai sejahtera sukacita, takut akan Tuhan, hikmat Tuhan melimpah dalam kehidupan hamba-Mu Ibu Sonya Magdalena Tekol, sehingga dia boleh berdiri dengan kekuatan-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi suami kekasih Bapak Evangelis Adolf Rahmat Silubun, dan juga kepada kedua anak tercinta Troy dan Sophie. Tuhan memberkati mereka untuk hidup rukun akur dalam takut akan Tuhan. Biarlah mereka tetap berprinsip hidup di dalam kebenaran-Mu, ya Allah. Ajar hamba-hamba-Mu menyatakan kasih-Mu kepada setiap orang yang mereka layani.
dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kedua anak tercinta, Troy dan Sophie, di dalam pendidikan mereka masing-masing. Berikan hikmat marifat kepada mereka berdua. Berikan roh takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka berdua, sehingga pergaulan mereka, masa muda mereka, akan berjalan dalam takut akan Tuhan. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat, dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dari teman-teman yang tidak bertanggung jawab. Itu dijauhkan semuanya dari kedua anak kekasih, Troy dan Sophie. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu bagi keluarga hamba-Mu, Ibu Sonia Magdalena Tekol dan keluarganya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan kepada hamba-Mu. Demikian pagi hari ini, hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu, Ibu Ripka Mariam Batmomelin Renyaan, yang berada di kota Fakfak, kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Yan Philip Samori, dan istri kekasih Ibu Septina Regina Pedai Samori yang berada di kota Manokwari, Ibu Yurike Yeti Mamoto dan keluarga yang berada di Manokwari, Ibu Esther Panjek Cup yang berada di Purwokerto, Bapak Robi Ribuan yang berada di Morowali, istri dan anak yang berada di Semarang. Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi, memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Niko Arwam yang berada di Manokwari. Tuhan memberkati semuanya, bahwa hidup hamba-hamba-Mu hidup di dalam takut akan Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan sungguh mempermuliakan Engkau ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini, hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Daniel Wopahiri yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hidup hamba-Mu. Bahkan Tuhan memberkati istri kekasih Ibu Elsie Rawiyai yang telah kembali dari Jakarta dalam tugas pelayanan mereka, dan mereka boleh menghasilkan nilai yang terbaik, mendapat juara 2. Tuhan memberkati. Dan hari ini dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, kuasa darah anak domba Allah, biru Yesus menjamah Ibu Elsie Rawiyai dan sembuhkan kembali Ibu Elsie Rawiyai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak mereka, Adelio, Alfredo, dan Adriel, dalam pendidikan mereka masing-masing, dalam pertumbuhan mereka. Tuhan memberkati yang terbaik turun atas ketiga anak ini. Takut akan Tuhan melimpah dalam kehidupan ketiga anak ini. Terima kasih Bapak. Berkati hamba-Mu Bapak Daniel Wopairi dan keluarganya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih dan terima kasih Bapak atas semua kebaikan-Mu. Demikian pagi hari ini, hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Tom Pandaras yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu. Berikan kekuatan, kesehatan terbaik bagi hamba-Mu. Biarlah takut akan Tuhan melimpah dalam pribadinya, di dalam pelayanannya, dan Tuhan pakai hamba-Mu bagi kemuliaan-Mu. Setiap orang yang dilayani diberkati bagi kerjaan surga. Tuhan beri kesehatan terbaik bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Tom Pandaras, untuk tetap hidup dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, pakai hamba-Mu bagi kemuliaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih atas segala anugerah-Mu kepada semua para hamba-hamba yang Tuhan berkati pagi hari ini dan sepanjang hari ini di dalam kemenangan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa untuk bangsa negara kami, spesial bagi tanah Papua, bagi orang-orang yang ada di dalamnya, hidup takut akan Tuhan.
Terima kasih Bapak untuk semua kebaikan-Mu, dan kami mengucap syukur hari ini sepanjang hari ini karena Engkau ada bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa kembali pada esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mari saudara-saudara, kita tetap setia kepada perintahnya. Sebab itu Tuhan sangat menghargainya. Mari, jadilah berkat bagi banyak orang. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan Yesus Kristus. Shalom, salam NDC.